Harusnya ya, walaupun viral, jangan dibayar, jangan dilunasi, ya kan? Dengan begitu kan makin kelihatan kekuatan keluarga Jokowi yang nggak takut sama Bu Sri Mulyani maupun Pak Luhut. Yang ini saya bercanda ya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Kita jarang ya ngomongin putri Pak Jokowi, Kahiyang Ayu. Isu yang makin seru kan sekarang ini ya soal pemakzulan Gibran dan dugaan ijazah palsu. Bukannya makin dingin dan menghilang, kedua isu ini malah makin merajalela. Saya sudah menyebut dalam video sebelumnya bahwa pihak Jokowi sekarang ini sedang kelimpungan, makin terpojok dengan banyaknya isu, sehingga kurang waspada untuk menjaga diri. Maksudnya, menjaga agar tidak ada isu negatif baru lagi yang muncul, yang bisa bikin mereka makin terpojok. Namun, gara-gara Kahiyang, akhirnya Pak Jokowi kecolongan. Ini terjadi ketika Pak Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melapor terkait isu ijazah palsu. Hari itu seharusnya menjadi panggung politik besar buat seorang Jokowi, mantan Presiden RI 2 periode, karena menjadi cerminan kekuatan Pak Jokowi. Di Solo, pada saat yang sama sedang berlangsung sidang mediasi gugatan ijazah palsu, di mana yang hadir hanyalah kuasa hukumnya Pak Jokowi bernama Irfan. Sedangkan Pak Jokowi sendiri kan di Polda Metro Jaya, di Jakarta. Seolah-olah Pak Jokowi memang sengaja memperlihatkan bahwa dia tidak peduli dengan sidang yang di Solo, di mana di Solo itu Pak Jokowi yang digugat. Pak Jokowi seakan memperlihatkan bahwa bagi beliau lebih penting untuk menggugat atau melaporkan 5 orang yang menuduhkan isu ijazah palsu di Jakarta. Sampai mengerahkan 15 pengacara kan ya. Jadi yang di Solo dicuekin aja. Yang di Jakarta ini yang rencananya akan digeber besar-besaran, memperlihatkan kekuatan yang dipunyai oleh seorang Jokowi. Namun, apa daya, sudah punya 15 pengacara, masih kecolongan juga. Masalahnya itu di mobil yang mengantar Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Entah yang tajam itu mata netizen atau matanya awak media ya. Kemudian terbongkar bahwa mobil yang dipakai Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya itu menunggak pajak per tanggal 30 April waktu itu ya. Media dan netizen yang mengecek ke situs Samsat Jakarta menemukan bahwa mobil itu menunggak pajak sebesar hampir 6.400.000 rupiah. Ya, sekitar 6.360.000 sekian gitu ya. Kok media dan netizen sampai teliti sekali melihat tunggakan pajak mobil itu? Ya iya dong, kan mobil yang ditumpangi sama mantan presiden 2 periode. Kalau mobil yang saya tumpangi atau teman-teman, ya mungkin nggak bakalan dikepoin ya. Siapa kita kan, hanya rakyat biasa. Beda sama Pak Jokowi yang mantan presiden dan bapaknya wakil presiden. Pastilah dikepoin media dan netizen. Jumlah uang tunggakan pajak itu kan kecil ya buat sekelas Jokowi dan keluarga. Kok bisa nunggak sih? Dari soal tunggakan pajak ini saja sudah cukup memalukan ya. Ternyata ada lanjutannya yang gak kalah memalukan. Setelah ditelusuri oleh pihak media, ternyata mobil tersebut bukan milik pribadi Pak Jokowi, melainkan milik sebuah perusahaan bernama PT Indonesia Berlian Yasa Wirya. Wah, nama PT-nya aja pakai berlian ya. Nggak sembarangan nih perusahaan ya. Ternyata perusahaan itu merupakan milik putrinya Pak Jokowi, Kahiyang Ayu. Dari media disebut bahwa Kahiyang Ayu merupakan pemilik saham mayoritas di PT Indonesia Berlian Yasa Wirya itu. Alamat perusahaannya di Jakarta Selatan. Perusahaan itu bergerak dalam 55 daftar kegiatan usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Dari usaha kehutanan, budidaya ikan air tawar, reparasi mobil dan motor, konstruksi gedung ya, industri besi, baja, karet, plastik, farmasi, hingga industri produk dari batubara. Kegiatan usaha lainnya antara lain periklanan, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, real estate atas dasar
balas jasa, serta perdagangan besar perhiasan dan jam. Wow, banyak dan luas ya kegiatan usahanya. Siapa yang tahu tentang perusahaan milik Kahiyang Ayu ini kalau bukan karena mobilnya yang nunggak pajak itu dipakai Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Gak bakal ada yang tahu kan ya? Sekarang kan publik jadi tahu dong nama perusahaan ini. Saya jadi ingat ya, kasus Mario Dandi, anak Rafael Alun, mantan pejabat pajak tahun 2023 itu ya. Mulanya menyerempet ke bapaknya kan gara-gara ketahuan bahwa mobil mewah yang dia pakai dan dia pamerkan ternyata menunggak pajak. Dulu kan jadi sangat ironis ya, mobil anak pejabat Ditjen Pajak ternyata menunggak pajak. Sedangkan sekarang mobil perusahaan anak mantan presiden yang juga adik wakil presiden dipakai oleh bapaknya, mantan presiden yang juga bapaknya wakil presiden. Ternyata menunggak pajak. Apa kata Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani buat orang-orang yang nggak bayar pajak? Yang nggak bayar pajak itu berarti nggak ingin tinggal di Indonesia atau tidak ingin lihat Indonesia bagus. Kita-kita rakyat ini mungkin ada yang menunggak pajak ya, karena memang nggak punya duit buat bayar pajak ya, namanya juga rakyat kan. Pasti ada yang punya masalah keuangan. Tapi ini kan orang-orang yang punya duit, punya perusahaan, anak mantan presiden, masa pajak mobil aja nunggak? Kan begitu pertanyaannya. Akhirnya, pajak mobil itu pun dibayar oleh perusahaan Kahiyang Ayu ya, besoknya pada tanggal 1 Mei, pas hari buruh tuh ya. Pajak mobil itu sudah dibayar lunas. Setelah viral dan dihebohkan oleh para netizen dan jadi berita di media. Atau ikut sama Pak Luhut ya. Kan pernah ada pernyataan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, bahwa pemerintah akan mempersulit urusan administrasi masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak. Takut sama netizen, takut sama Bu Sri Mulyani, atau takut sama Pak Luhut nih. Nah, walaupun pajak sudah dibayar, tetap saja ya berita di media tidak menjadi berita yang positif buat pihak Jokowi. Contohnya ini ya, dari media Viva Co.id. Judulnya, mobil Innova Jokowi yang viral nunggak pajak saat ke Polda telah lunas dibayar. Dari judul itu seakan kalau nggak viral ya nggak bakal dibayar sama Pak Jokowi ya. Iya nggak sih? Yang disebutkan mobil Jokowi, bukan mobil perusahaan Kahiyang Ayu yang dipakai oleh Jokowi ya. Jadi yang kelihatan nunggak pajak ya Pak Jokowi, mantan presiden, dan bapaknya wakil presiden. Memang banyak juga ya kejadian warga masyarakat yang menunggak pajak kendaraan mereka. Tapi itu nggak bakal jadi berita dong. Karena biasanya alasannya karena belum punya uang. Mau dimarahi sama Bu Sri Mulyani atau Pak Luhut, ya pasrah aja, wong beneran nggak punya duit. Beda dong sama mantan presiden yang juga bapaknya wakil presiden. Masa nggak punya uang buat bayar pajak mobil 6 jutaan aja loh. Bukan angka yang fantastis. Namun dari angka 6 jutaan itu jadi banyak pertanyaan yang timbul ya. Bagaimana dengan mobil-mobil yang lain? Baik milik pribadi maupun dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Jokowi. Itu soal bayar pajak kendaraan saja. Bagaimana dengan pembayaran pajak lainnya? Apakah semua sudah dibayar? Atau masih ada yang nunggak? Itu baru soal pajak. Bagaimana dengan kewajiban atau aturan-aturan lainnya? Apakah semuanya ditaati oleh keluarga Jokowi? Ya mau gimana kan? Pamannya Gibran saja melanggar etik di MK. Jadi apakah tunggakan pajak itu harus dimaklumi oleh rakyat, oleh publik? Diterima aja deh ya, wong etik di MK aja dilanggar. Ya nggak sih? Harusnya ya, walaupun viral, jangan dibayar, jangan dilunasi, ya kan? Dengan begitu kan makin kelihatan kekuatan keluarga Jokowi yang nggak takut sama Bu Sri Mulyani maupun Pak Luhut. Yang ini saya bercanda ya. Sebagai warga negara yang baik, saya tetap menyarankan agar Pak Jokowi dan keluarga membayar semua pajak yang berlaku di negara ini. Masalah tunggakan pajak ini membuka pintu baru kritik terhadap Jokowi dan keluarga. Kritik ini disuarakan oleh Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara bernama Sugianto.
yang dimuat di media, bahwa dengan memakai mobil yang menunggak pajak, apalagi mobil itu milik perusahaan putri Pak Jokowi sendiri, Kahiyang Ayu. Apalagi ketika memakai mobil itu, Pak Jokowi mendapat kawalan dari Pas Pampres dan disorot luas oleh media. Maka kejadian nunggak pajak itu memperlihatkan adanya kelalaian administrasi yang melukai citra keteladanan. Ini kita setuju dong ya. Masa mantan presiden dan sekaligus bapaknya wakil presiden memberikan contoh yang buruk pada masyarakat di bawah sorotan media dengan santai memakai mobil yang menunggak pajak. Seakan ancaman dari pejabat tinggi seperti Ibu Sri Mulyani dan Pak Luhut itu nggak ada artinya buat keluarga Jokowi. Seakan keluarga satu ini bebas, bertindak seenaknya saja. Karena mereka dulu merupakan keluarga presiden dan sekarang merupakan keluarga wakil presiden. Ya nggak sih? Kejadian ini bisa jadi beban politik buat Jokowi dan keluarga di masa mendatang. Sudah jadi rekam jejak yang terpatri dan abadi di berita-berita media, menambah berbagai rekam jejak kebal hukum mereka, seperti dugaan gratifikasi private jet-nya Kaisang, dugaan gratifikasi private jet-nya Bobi, dan isu Blok Medan yang seakan hilang begitu saja. Padahal sepertinya Pak Jokowi berusaha keras agar tidak ada lagi isu negatif yang melanda keluarga mereka. Tapi ternyata masih kecolongan. Bisa kecolongan karena bisa jadi memang sudah kelimpungan. Ya nggak sih? Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.